Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2030. Komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi tergerus pandemi. Pandemi. Begitu banyak korban bulan-bulan ini. Di Indonesia bertambah 2.719 kasus baru. Duka datang silih berganti. Merujuk jenazah pasien COVID-19 ke pemakaman lain. Dunia pun dirundung resesi ekonomi. Membuat Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi setelah kuartal kedua. Kini akan kongres pula bonus demografi harapan negeri ini. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2030. Apa itu bonus demografi? Adalah kondisi sebuah negara di mana komposisi jumlah penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Nah, yang dimaksud usia produktif adalah rentang usia 15 sampai 64 tahun. Penduduk dalam rentang usia tersebut dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa dalam proses produksi. Indonesia diprediksi akan mengalami puncak masa bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Pada tahun 2035, penduduk usia produktif akan mencapai 64% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya 297 juta jiwa. Penduduk usia produktif karena mereka menghasilkan dalam proses produksi, maka dapat menanggung dirinya sendiri. Dan penduduk usia non-produktif yaitu penduduk yang tidak berpotensi bekerja. Apabila beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap usia non-produktif besar, dikatakan dependensi rasio tinggi. Ini menunjukkan kondisi negara yang belum maju. Dependensi rasio atau rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Bonus demografi terjadi karena penurunan tingkat kematian yang diikuti penurunan tingkat kelahiran, sehingga yang paling banyak adalah penduduk usia muda atau usia produktif. Komposisi penduduk seperti ini dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal. Bonus demografi akan menjadi kesempatan besar jika banyaknya penduduk usia produktif seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Jepang pada tahun 1950 memanfaatkan bonus demografi untuk bangkit dari kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Hal yang sama terjadi dengan Korea, yang pada tahun 1950 disebut sebagai negara termiskin di Asia. Korea bangkit dari kemiskinan dengan memanfaatkan bonus demografi yang dapat melahirkan ide besar dari kelompok kecil. Pendidikan adalah kunci. Bonus demografi ini bukan seperti durian runtuh yang serta-merta mendatangkan manfaat. Jumlah usia produktif yang berlimpah harus seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Padahal, akibat pengaruh otomatisasi dalam berbagai bidang, jumlah pekerjaan justru bisa berkurang. Coba kita tengok di jalan tol. Nggak ada lagi petugas yang menerima pembayaran kan? Cukup tempel kartu tol, pembayaran jadi lebih cepat. Nggak perlu lagi menerima kembalian uang recehan. Beberapa bank juga sudah melayani penerimaan rekening baru melalui ponsel pintar kita. Artinya, beban kerja customer service di bank berkurang. Belum lagi urusan ganti kartu ATM hilang atau rusak. Sekarang
cukup lewat mesin di lobi kantor cabang bank. Nggak perlu lagi dibantu dengan customer service. Berkurangnya beban kerja tersebut perlahan akan mengurangi jumlah tenaga customer service yang diperlukan. Dan ini akan berlaku juga pada bidang-bidang pekerjaan yang lain. Lapangan pekerjaan dalam 10-20 tahun lagi akan semakin diisi oleh tenaga kerja yang berpendidikan dan melek teknologi. Itu semua bermula dari proses pendidikan saat ini. Pelaksanaan belajar dari rumah di Indonesia yang tidak efektif selama pandemi COVID-19 dapat menghapus peluang mendapatkan manfaat dari bonus demografi. Pelajar yang saat ini belajar dari rumah inilah yang pada sekitar tahun 2035 akan memasuki dunia kerja. Proses belajar terancam pandemi. Riset tahun 2020 dari Lembaga Penelitian Semeru menemukan bahwa proses belajar dari rumah di Indonesia menemui banyak hambatan, terutama dari ketimpangan akses fasilitas pembelajaran daring hingga tidak meratanya kemampuan guru. Sarana belajar dan dukungan orang tua yang sangat beragam, bahkan dalam kelas yang diajar oleh guru yang sama, menyebabkan praktik belajar dari rumah sangat bervariasi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pembelajaran antar murid makin lebar. Murid dengan dukungan terbatas paling merasakan dampak negatif dihentikannya kegiatan belajar di sekolah. Keragaman dukungan orang tua yang tidak kondusif terhadap kegiatan belajar dari rumah antara lain disebabkan oleh kesibukan orang tua, rendahnya perhatian orang tua pada pendidikan anak, dan orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi atau kuota internet yang cukup. Dalam praktik pengajaran jarak jauh, keragaman antar guru dalam hal kemampuan mengajar dan metode pengajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap internet. Guru-guru di wilayah perkotaan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, cenderung lebih aktif dalam memberikan pengajaran. Aktivitas belajar di rumah juga bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan bagi guru. Pada umumnya, guru merasakan kebutuhan lebih banyaknya waktu untuk menyiapkan materi pengajaran dan melakukan penilaian. Adanya waktu di luar jam sekolah untuk mengunjungi murid atau berkomunikasi dengan orang tua, serta beban untuk mengerjakan pekerjaan guru dan rumah tangga secara bersamaan. Hal ini memperlebar kesenjangan antar murid di Indonesia. Akibat dari hilangnya capaian belajar atau learning loss terburuk pada kelompok miskin. Kondisi ini kelak dapat memperparah berbagai masalah buruknya kompetensi ketenaga kerjaan.